kan. Gue sekarang lagi berada di Everest. Lu mau tahu Everest itu apa? Samping gue, check out. Di samping gue ini ada siapa mas? Mas Rizky. Saya owner dari Everest Clay, aksesoris pernak-pernik dari bahan tepung-tepungan. Lokasinya Lokasi di Bogor Dramaga ya. Bogor Dramaga. Apa sih om Everest itu? Everest ya. Jadi Everest itu sebuah nama merek yang dulu saya ciptakan produk ini sekitar tahun 2007. Awal mulanya Everest itu 2007, sebetulnya belum ada nama Everest. Itu nggak ada nama Everest. Jadi dulu waktu lulus SMA saya nggak lanjut kuliah karena emang faktor keadaan keluarga, ekonominya tidak memungkinkan saya untuk kuliah. Ya udah akhirnya 1,5 tahun tuh nganggur. 1 tahun nganggur, saya ngelamar kesana kesini, ternyata susah ya nyari kerjaan gitu kan, segala macem. Ya udah dari nganggur itu akhirnya nemulah ide tentang bagaimana membuat aksesoris tapi dari bahan baku tepung-tepungan tuh yang disebut dengan clay. Kalau clay itu om tuh tahu dari mana awalnya? Nah, jadi clay ini dulu taunya awal dari buku. Nah, jadi waktu nganggur tuh saudara ngasih saya buku tentang pernak-pernik membuat bahan dari tepung terigu. Pernak-perniknya tuh kayak keramik, semacam pajangan kayak gitu. Cuman bahannya itu tepungan. Nah, tepung yang dipakai kalau di buku itu tepungnya tepung jagung. Nah, itu awal mula saya tahu clay. Nah, pas saya baca-baca tentang bagaimana cara membuat tepung dari tepung jagung itu, ternyata asik juga nih. Karena saya seneng kerajinan kan, seneng bikin kerajinan gitu. Ya udah, saya dalamin ilmunya sampai akhirnya 2009 itu saya nggak sengaja iseng-iseng bikin dari 2007 sampai 2009. Produknya iseng jual-jual tanpa ada merek waktu itu. Gak ada merek. Masih omong-omongan lah ya. Hanya dari teman ke teman, mulut ke mulut, terus ngampar-ngampar di pinggir sekolah, di Car Free Day dulu ngampar-ngampar setiap hari Minggu. Nah, mulailah 2009 itu saya pikir kok ini udah mulai banyak yang pesen tapi belum ada merek nih. Muncul deh nama Everest tadi. Gitu. Kalau nama Everest itu dari om sendiri atau ada ide lain gitu? Inspirasinya ya. Nah, inspirasi nama Everest itu sebetulnya awalnya dari ibu. Nah, sebetulnya saya mikir juga aksesoris yang saya bikin ini kan tadinya kan di buku hanya untuk pajangan aja. Iya benar. Hanya untuk pajangan, terus bahan baku yang di buku kan tepung jagung. Saya pikir tepung jagung kan mahal juga nih ya. Nah, mahal harganya. Ya udah akhirnya saya coba-coba eksperimen bikinlah dari tepung yang selain jagung yang harganya lebih murah kayak tepung terigu semacam itu. Nah, bikinlah saya produk-produk yang aksesoris perempuan. Gitu. Tapi bisa buat cowok juga kan? Bisa buat cowok juga, ada aksesoris perempuan, aksesoris laki-laki juga ada. Nah, cuman masalahnya ya tadi nama mereknya kan belum ketahuan, betul ya. Baru ibu tuh nyebutin, udah mereknya tadinya nggak Everest, macam-macam lah, aneh-aneh lah, idenya aneh-aneh lah gitu. Sampai akhirnya kan kalau misalkan kita bikin aksesoris perempuan, saya pengennya namanya itu agak sedikit condong ke ini kan fashion. Benar. Nah, kalau fashion, coba dong fashion yang luar negeri itu namanya apa ya? Dari luar, enak gitu diobrolinnya tuh, disebutinnya tuh enak gitu mereknya kan kayak ada misalkan anggaplah Zara, ya Louis Vuitton gitu kan, Gucci dan lain-lain lah gitu. Nah, saya pengen yang merek seperti itu. Ya udah sih. Karena ibu-ibu kan simple, Everest aja. Everest apa? Kata saya gitu kan. Everest apa? Dari mana nama Everestnya? Everest itu kan E-nya itu Eva, F-nya tuh Eva, Rizky-nya itu nama saya Rizky. Jadi Eva dan Rizky. Jadi Eva ini orang yang ngasih buku tentang aksesoris itu waktu saya nganggur. Plus dia ngasih uang buat modalin saya bikin kerajinan ini, betul kayak gitu. Kalau misal kegunaannya itu buat apa om? Ya sebetulnya kegunaannya tadi ya selain aksesoris ya. Nah, ini ya memang aksesoris berbahan dasar dari tepung terigu gitu. Nah, cuman saat
2009 itu saya banyak mengembangin produk dari Kembang tadi ide dari yang pengembangan situ, ide, betul. ya. Nah dari cuman tepung terigu yang hanya jadi aksesoris, ya akhirnya kita bikin juga macam-macam kerajinan kayak asbak juga yang fungsional, iya. ya yang fungsional jadi kayak semacam asbak, bahkan Global sampai ya. merchandise pernikahan, terus dulu kan masih zaman gantungan handphone ya. Oh iya, yang dimasukin. Masuk-masukin Iya. pakai tali kayak gitu. Nah akhirnya kita juga bikin produksi Bikin. itu, masukin ke tempat-tempat pedagang-pedagang handphone gitu, mall-mall yang di Jakarta seperti ITC dan lain-lain, Roxy, ya kita masukin di untuk Jakarta, aksesoris ya. seperti aksesoris untuk handphone juga, macam-macam sih banyak. Kalau untuk harga dari merchandise ini berapa sih Om? Kalau dari minimal? Nah, kisaran harga merchandise kita itu mulai saya ngomongin dari tahun awal mulai Tahun dulu awal, ya. ya. Tahun 2007 saya mulai usaha ini. 2007 pertengahan lah. Nah, saya mulai dikomersilkan, mulai dijual, maksud saya itu tahun 2008 awal mulainya. Nah, jadi awal-awal sih masih bikin, teman suka, udah ambil deh. Kalau enggak teman suka, ini gue bayarin gitu kan, nggak benar-benar komersil waktu itu 2007 itu mulainya. Nah itu dimulai dulu zamanan masih sekitar 2.500 awal, 2.500. Nah kalau sekarang sih kita jual termurahnya itu untuk aksesoris itu jual sekitar 15.000 paling murah. Satu. Ya per itemnya 15.000. Nah, sampai yang termahalnya kayak replika makanan. Iya. Biasanya kan restoran juga butuh, butuh. replika makanan untuk dipajang di restoran mereka itu sekitar 700.000 sampai 3,2 jutaan sih. Oh, untuk kesulitannya apa sih Om yang kayak buat bikin souvenir yang kecil kan? Kadang ada yang minta kecil. Betul. Nah ya kesulitannya itu apa sih Om? Sebenarnya sih kesulitannya karena kita bisa customize sesuai permintaan konsumen bentuknya Iya. gitu kan. Jadi sulitnya tuh kadang kita nemu bentuk yang konsumen tuh nggak paham bahwa ini tuh handmade. Oh. Jadi ada sesuatu yang ini nggak bisa dipaksakan untuk Benar, dibuat iya. gitu. Salah satunya itu. Karena kenapa nggak bisa dipaksakan? Kadang ukuran yang diminta konsumen itu terlalu tipis dan itu kecil, takutnya cepat rusak, patah dan lain-lain gitu. Seperti itu sih kesulitan-kesulitan. Sama satu lagi SDM. SDM-nya kenapa dong? Karena ini kan handmade. Iya. Jadi sumber daya manusianya itu terbatas. Pada saat saya buka lowongan nih, nah misalkan saya punya kafe, buka lowongan untuk bartender atau barista atau untuk tukang ngepel, mungkin di luar sana banyak ada ya yang punya pengalaman tersebut. Tapi kalau misalkan saya buka lowongan untuk produksi clay, ya di mana gitu kan, sulit gitu ya. Harus sulit. ada skill. Iya, skill seni, dia seneng sama seni juga. Nah baru saya rekrut, saya ajarin dulu deh, gitu aja sih sulit. Kalau kendala yang sering dialami di sini apa sih Om? Untuk kendalanya ya, untuk kendala produksi sih tadi ya yang udah disebutin ya, salah satunya betul yang custom, sama yang kekurangannya tadi SDM juga, betul. Sama kendala berikutnya itu adalah dari pemasaran, nggak semua orang menghargai handmade. Karya kita tuh nggak semua orang ngerti bahwa ini tuh sulit loh dibikinnya, tapi mereka menghargai hanya sebatas ya udah aksesoris murah doang, di luar sana harga sekian ya gitu aja sih sebetulnya kendalanya. Jadi edukasi ke masyarakatnya kurang betul ya. Kita harus ngembangin selain dari pengembangan kualitas produk ya, edukasi ke masyarakat juga bahwa ini adalah produk asal Indonesia yang dibuatnya secara handmade seperti itu. Kalau untuk pemasaran itu kadang tuh jualnya kemana ya? Untuk penjualan sendiri ya, untuk pemasaran sendiri penjualannya tahun 2007 itu awalnya saya sendiri, jadi awal 2007 saya produksi sendiri, ngejual juga sendiri, masarin sendiri. Nah pada saat masarin sendiri awalnya sih tahun 2007 itu door to door, direct sistemnya, direct marketing. Jadi direct marketing itu kita ketemu langsung sama orangnya, menawarkan secara langsung, salesnya seperti itu, cara penjualannya seperti itu, menawarkan. Lalu saya ngampar-ngampar dulu masarinnya. Cara pemasarannya ngampar-ngampar. Setelah tahun 2009-an saya coba beralih dari ngampar-ngampar itu ke internet marketing. Dulu masih zaman online, Kaskus, ya kan, Facebook dulu masih seperti itu deh cara jualannya. Nah setelah mulai Kaskus online jalan gitu kan, secara online jalan, ya akhirnya saya ada modal. Saya rekrut lebih banyak lagi pegawai yang tadinya cuma ada
3 orang nambah jadi 10 orang. Nah dari 10 orang akhirnya saya bukalah kios. Awalnya tuh 2010 saya coba buka kios di stasiun kereta. Kios pertama di stasiun kereta, kios kedua di seberang Jembatan Merah. Merah. Nah, di daerah jalur Jembatan Merah waktu itu dulu di situ buka kios keduanya. Nah, sampai sekarang akhirnya saya mutusin untuk full online untuk pemasarannya sendiri. Dan kita dari pemasaran sih karena online enaknya tuh udah bisa selain kota di Bogor, kita juga keluar kota, betul, dan alhamdulillah sudah berkembang ke berbagai negara di Asia. Kalau untuk sekarang karyawan ini udah sampai berapa? Karyawan iya, dari yang buka kios. Dari buka kios. Iya. Kalau yang aktif sekarang sih tinggal 12 orang. 12 orang. Nah, terakhir itu tahun lalu kita ada sekitar 22 orang yang kerja di sini. Cuman karena memang ada beberapa orang yang resign karena kebanyakan kan perempuan nih yang bikin kerajinan ini senangnya kan memang anak-anak perempuan. Karena banyak yang perempuan yang kerja waktu di sini masih perawan gitu kan, masih perawan. Terus banyak yang lirik akhirnya dinikahin. Nah setelah nikah dia hamil tuh, mulailah resign gitu. Resign plus ditambah kemarin COVID juga kan sampai sekarang. Jadi ngaruh ke penjualan ya akhirnya kita harus menurunkan karyawan ya sekarang tinggal 12 dari 22 orang. Kayak gitu sih. Kalau untuk penghasilan profit per bulan itu kalau boleh tahu nih Om berapa Om untuk dari klien ini? Beda-beda sih. Beda-beda sebetulnya. Jadi tiap bulan tuh ada. Iya, sebenarnya nggak signifikan, nggak signifikan sih. Namanya dagang kan naik turun sih sebetulnya. Cuman memang kalau profit stabilnya itu, karena saya nggak ngitung profitnya sih sebetulnya ya, nggak ngitung omset, omset. Tapi laba kotornya itu standarnya itu dari kalau kita lagi sepi itu sekitar 40, ya laba kotornya itu 40 sampai sekitar 80 juta, gitu sih, sekitar segitu. Kalau gini Om, kalau nih kita nih kalau mau dapat souvenir kayak Om ini gimana Om? Cara pemesanannya sih gampang ya. Kalian bisa pesan via e-commerce. Kita ada di marketplace seperti Tokopedia, ada di Shopee juga ada. Ada ketik kata kuncinya ya di Everis aja. Everis kata kuncinya Everis atau aksesoris clay. Ya, nanti kata kuncinya itu di e-commerce atau di marketplace sudah banyak pesan, atau bisa langsung via Instagram nanti hubungi chat ke adminnya masing-masing. Ya, kayak gitu aja sih. Oke, untuk tips kita buat yang baru mau mulai usaha, tipsnya dari Om Rizky. Oke, jadi sedikit tips untuk teman-teman yang baru mulai usaha, yang ingin juga atau yang sedang usaha. Tipsnya sih satu ya, yang pertama saat kita memulai pastikan kita akan serius di bidang tersebut gitu. Jadi kalau yang namanya usaha sebetulnya bukan tentang masalah kalian punya modal, bukan masalah nekat ya salah satunya sih nekat, tapi memang yang paling penting adalah konsisten dengan apa yang kalian kerjakan gitu. Untuk menjadi seorang pemenang, kalian harus menjadi seorang profesional di bidang tersebut. Makanya kalau misalnya kalian mau jadi pengusaha yang sukses, maka harus rajin, harus benar-benar punya tekad yang benar-benar kuat, nggak gampang letoy dalam menjalankan usahanya. Karena di usaha itu banyak banget rintangan-rintangan, wah banyak. Nah, banyak. Nah, rata-rata pengusaha itu atau yang baru memulai usaha itu baru juga jalan sebentar usahanya karena mentalnya masih mental, saya bilang mental miskin gitu kan, bukan mental kaya. Ya akhirnya bangkrut mental mereka itu, nggak kuat untuk menjalankan usaha. Jadi ya tipsnya itu satu ya, kalian harus benar-benar punya mental baja deh dalam melakukan usaha, dan menjadi seorang profesional itu nggak mudah. Jadi sabar aja, nikmatin prosesnya. Betul, itu aja sih. Itu tipsnya dari Om Rizky. Untuk yang di balik layar ada pertanyaan nggak buat Om Rizky? Om ini selain clay itu ada apa aja sih? Usaha apa aja gitu selain clay?
Oke, selain Everest Clay, saya sebetulnya banyak usaha ya yang udah saya dalamin, dan ada beberapa usaha yang sekarang masih jalan. Itu pertama silika gel untuk penyerap kelembapan. Itu usaha saya. Jadi yang pertama itu setelah clay ya, terus yang kedua ada juga usaha kopi. Usaha kopi, dan yang ketiga saya juga ada usaha baju. Betul, sabun apa? baju olahraga. Gitu. Kapan Kayak launching dong? apa itu? Kopi. Untuk kopi insya Allah Januari ya, pertengahan Januari. Insya Allah pertengahan Januari tahun ini. Oke Om, makasih banyak nih Om ya. Siap. Untuk datang sini udah boleh ketemu sama Om langsung ya di Everest. Jadi untuk kita kan buat menginspirasi kepada yang lainnya ya, sangat berguna bagi saya juga untuk buat belajar lagi. Oke friend, jadi gitu aja buat dari gua sama Om Rizky. Semoga berguna buat kalian.